1, 2, 3. Jakarta, oh Jakarta, kau saksinya, kau buktinya. Jakarta, oh Jakarta, kau saksinya, kau buktinya. Wih, asik. Musik Lovers itu barusan judulnya Jakarta. Iya, Jakarta. Tersemat di album Kias Kisah dan Dansa milik Rumah Putih. Gokil. Coy, kenapa nggak itu sih yang dibikin video klip? Kan itu kan catchy ya, maksudnya langsung kena hooknya gitu. Ya. Sebenarnya sih project terdekat kita emang pengen bikin video klip Jakarta gitu. Sebelumnya mungkin pertimbangan kita itu adalah apa ya? Mungkin kita lihat dari statistik kali, dari data ya, karena stream yang lumayan banyak di album Kias Kisah dan Dansa kebetulan adalah si Gerhana Asmara yang kemarin kita bikin video klip. Dibikin video klip pertama. Cuman emang itu salah satu lagu yang pengen banget kita bikin video klip sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau dari data statistik yang paling disuka di album Kias Kisah dan Dansa adalah Gerhana Asmara. Iya, kalau dari kalian sendiri nih, masing-masing personilnya, Oke. lagu favorit lo, Angga, Gue ya. di album lo sendiri, Gue suka Dilema Rasa. kenapa? Mungkin kalau menurut statistik emang bukan yang Paling hancur banyak disukain orang ya. Cuman Nggak gue, favorit. tapi bukan masalah ceritanya ya. Gue lebih suka dari komposisi lagunya, dari liriknya. Pokoknya lagu itu kalau gue denger tuh joget aja gitu bawaannya. Iya, nge-groove ya. Dari sisi situnya doang sih sebenarnya gue suka lagu Dilema Rasa. Kalau liriknya berkisah tentang apa? Dilema Rasa itu, coba kita tanyakan ke Nino. Dilema Rasa tuh Ini lo gimana? yang bikin ya? Liriknya? Enggak juga Bikin sih, kita semua sih. normal. Bikin semua sih. Tapi dari ceritanya dia? Cik gitu? Enggak dong, enggak tahu. Dilema Rasa itu sebenarnya ini sih diangkat dari kisah apa ya, kalau orang-orang anak sekarang bilang tuh friend zone. Oke. Jadi, ya, sering terjadi di kota-kota besar katanya. Iya, sering terjadi itu. Jadi dilema seseorang yang dilema memilih mengorbankan sahabatnya atau menyatakan perasaannya gitu. Jadi dia dilema aja sama dua hal itu. Sebenarnya itu sih inti lagunya. Kenapa jadi favorit nih? Kayak Nah, itu ya. pengalaman pribadi juga kali, enggak? Enggak, ya pokoknya suka aja lah sama lagu ya. Iya. Personal ya alasannya. Iya. Kalau Dian? Kalau gua itu fantasi. Oke, kenapa tuh? Kenapa? Soalnya gue inget banget bikin lagu itu cepet. Dan itu beneran kayak itu kita lagi nongkrong, nggak ada intensi buat kita workshop atau bikin lagu, tapi di situ tuh emang ada alat musik. Terus kayak gue bikin kali, cobain. Gue minta si Angga, coba lu bikin drum gimana. Terus gue coba cari chordnya. Lu bikin drum, langsung cari kayu. Enggak dong, gue bukan pengrajin Asik drum. tuh. Asik tuh. Bikin beat drum maksudnya kan? Iya, bikin beat Sorry, drumnya. maaf. Bikin beat drumnya. Terus itu kayak cuman lagu itu tuh dikit banget chordnya. Kayak cuman bolak-balik doang juga. Simple ya? Iya, simple. Sederhana secara musikalitas sederhana. Dan gua rasa kayak ini cukup banget lagunya kayak gini, dan apa ya, secara lirik juga oke banget. Lagi-lagi Ferdi. Iya. Ya, gue suka banget liriknya fantasi. Dan Kalau menurut Ferdi, fantasi liriknya berkisah tentang apa? gimana ya ini? Itu salah satu lagu yang kita membebaskan pendengar Jadi menjadikan lirik menafsirkan tuh, lagunya itu tentang apa gitu. iya menjadikan lirik tuh sebagai bunyi, ya kan? Sebagai musiknya aja udah didengerin aja tanpa. Iya. Mungkin kalau mau mengartikan silakan deh masing-masing diartiin. Iya. gitu ya. Sesuai perspektif mereka masing-masing. Iya. Kalau Nah kebetulan sih gue juga sama sih Bang, fantasi. Karena gue suka dari segi musiknya, gue suka musik-musik yang agak upbeat, agak joget lah gitu. Abis itu yang kedua tadi dari segi lirik tadi sih, gue suka karena fantasi itu nggak menjerumus ke satu hal gitu. Dia bisa diartiin banyak hal tergantung pendengarnya. Gue suka sih. Terus di bagian bridge itu sebenarnya nggak ada solo, nggak ada apa, kita cuma main instrumen doang ya. Jadi itu salah satu yang gue suka juga sih. Jadi mau dibawain, mau didengar atau pas bawain live waktu di panggung itu gue enjoy dua-duanya sih. Iya. Kalau pribadi gue justru suka yang hook-hooknya dapet tuh. Jakarta, Adinda, terus kemudian Gerhana Asmara tuh kayak itu
mungkin mewakili era kali ya. Gue udah tua gitu maksudnya. Bisa Gitu. jadi. Nah kalau untuk Gerhana Asmara, selain karena statistik ya, pada akhirnya diputuskan untuk dibikin video klipnya segala macam. Ini proses kreatifnya gimana tuh untuk Gerhana Asmara? Untuk Gerhana ya. Itu cukup lama tuh. Iya. Ingat gue cukup lama itu. Itu salah satu lagu yang kita garap lumayan paling lama kayaknya. Paling di lama itu album. terakhir Padahal kita. kalau didengerin juga nggak terlalu kompleks kok. Mungkin Musikalitasnya. kedengarannya iya. Hah? Kenapa takes time? Maksudnya kenapa memakan waktu yang lama? Karena mungkin yang bikin kita cukup lama kemas sampai akhir ya, karena kita pertama itu dapat si hooknya itu. Gerhana Asmara. Kita udah dapat hook yang enak. Nah PR-nya itu gimana cara kita ngerangkainya? Karena di situnya menurut kita udah nyaman lah buat kita, udah enak gitu. Terus jadi kita mikir, wah diapain lagi gitu ya sisanya. Dan di situ sih yang bikin kita terhambat kayaknya. Iya. Saat lo dapet sesuatu yang menarik, nih gimana nih yang buat bikin bingkainya tuh ya, sekelilingnya ya, bridge-nya seperti apa, awalan intronya seperti apa betul. gitu ya. Kayak gitu. Itu setiap pengkaryaan gitu, setiap proses kreatif pengkaryaan, apakah kalian emang bener-bener barengan aja yuk gitu, atau mungkin Nino datang ke studio dengan bawa materi, guys, gua dapet beat nih bagus, coba yuk kita olah, atau pernah gitu, mungkin Dion datang dengan satu materi utuh gitu, apa gimana tuh? Kalau untuk proses Kalau pengkaryaan? untuk materi utuh kita enggak sih, kayaknya nggak ada ya. Cuman ya prosesnya kayak tadi masing-masing mungkin ada beberapa yang si Dio nemu part gitar dan bassnya mungkin sekaligus, dari situ kita dengar oh ya enak nih, baru kita garap bareng-bareng. Ada mungkin si Ferdi baru jadi liriknya, baru kita garap musiknya bareng-bareng kayak gitu sih bang. Untuk bawa satu musik utuh kita kayaknya nggak ada di album Kias Kisah dan Dansa. Kias Kisah dan Dansa 8 track tuh. Iya. Tapi pasti ada lah banking lagu kalian lebih dari itu. Dan pada akhirnya dieliminasi gitu. Total semua pada saat itu yang dieliminasi berapa lagu? Dan kenapa tidak masuk? Dan apakah akan digunakan di album mendatang atau gimana? Kayaknya mungkin waktu itu karena kita pengennya bukan deadline juga sih ya bang. Kayaknya kita pengen rilis kali ya. Kayaknya produksi kurang lebih 1 tahun udah cukup gitu. Sisanya sebenarnya belum terkemas sampai habis aja gitu bang. Jadi belum siap lah. Ya. Belum mateng materinya. Ya karena untuk sebuah LP isi 8 lagu kan nanggung ya. Iya. Iya betul. sih. Iya sih, 11, 12 gitu. Kenapa pada akhirnya udah cukup nih kayaknya 8 aja terus masuk jadi album gitu. Itu sih penasaran aja sih. Iya. Mungkin karena album pertama kali ya bang. Jadi nggak sabar gitu pengennya 8 lagu udah kali cukup kali ya. Kayak Bruno Mars kan 24K kan 8 lagu. Ya udah paling kita mikirnya gitu sih kayak waktu itu. Nah untuk lagu-lagu yang lain apakah akan digunakan di mungkin karya mendatang gitu atau biarin aja dulu deh mengendap gitu? Mungkin akan kita pakai sih ya, karena ada beberapa kayak misal kita baru nemu refnya dan itu enak menurut kita. Nggak menutup kemungkinan kita akan mungkin kita jadi single atau album lagi, kita lihat nanti pokoknya. Untuk Gerhana Asmara sendiri proses syuting video klipnya tuh di mana? Ngabisin angka biaya berapa sih gitu? Dibantu siapa sutradaranya gitu kan? Mungkin nanti bisa dijelasin. Oke. Tapi setelah jeda. Oke. Musik Lovers, kita akan kembali di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.